selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya? Ya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di kelas Bu. Boleh Bu? Tentu saja boleh, Bu. Silakan Ibu kalau mau menceritakan sesuatu. Jadi begini Bu, di kelas saya ini saya melihat kok siswanya itu sering merasa bosan ya Bu ya. Terus tidak bersemangat gitu ketika belajar matematika. Padahal saya sudah mempersiapkan materi itu dengan sebaik-baiknya, tapi tetap saja siswanya tuh terlihat kurang semangat. Oh, begitu. Berarti di kelas Ibu itu masih banyak siswa yang semangatnya itu masih rendah ya, semangat belajarnya. Terutama di pembelajaran matematika ya, Bu? Iya betul Bu. Memang menurut Ibu siswa yang semangat belajar tinggi itu yang seperti apa ya? Ya kalau saya sih tidak terlalu berekspektasi tinggi ya Bu ya. Yang penting ketika pembelajaran itu anaknya aktif, kemudian ketika ditanya juga anaknya berani untuk mengungkapkan pendapat gitu, tidak tidur-tiduran di kelas, minimal ya memperhatikan saya lah Bu ketika mengajar, seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi Ibu itu berharapnya murid itu lebih aktif, tidak tidur-tiduran, dan selalu memperhatikan ya Bu. Iya Bu. Nah kira-kira kalau misalnya Bu nih, saya buat level 1 sampai 10. Misalnya 1 tidak ideal, kemudian 10 itu paling ideal. Kira-kira sampai ada di angka level berapa Ibu? Ya, kalau menurut saya sih Bu, siswa di kelas saya itu masih ada di level 5 lah Bu dalam semangat belajarnya, terutama saat pembelajaran matematika Bu. Oh, baru di level 5. Baik, kira-kira target Ibu ingin semangat belajarnya itu di level berapa, Bu? Kalau saya sih tidak muluk-muluk ya Bu ya, minimal ada di level 7 lah Bu lah. Kan namanya juga kita sedang berproses ya Bu, mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan terus bertambah semangat belajarnya. Baik, berarti di level 7 sudah baik ya menurut Ibu? Iya Bu, menurut saya level 7 sudah lumayan pas lah untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Oke. Baik Bu, nah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa tersebut agar dari level 5 tadi bisa naik ke level 7? Mungkin yang pertama akan saya lakukan itu adalah menganalisis gaya belajar siswanya ya Bu ya. Lalu saya juga akan membuat materi sekontekstual mungkin sesuai dengan keseharian siswa. Jadi saya mencoba seperti itu saja Bu supaya lebih menarik. Mungkin begitu Bu. Baik Bu, sudah bagus itu. Berarti Ibu sudah menganalisis gaya belajar setiap siswa. Ibu juga sudah membuat materi kontekstual sesuai dengan keseharian siswa. Nah, itu sangat bagus menurut saya. Kira-kira dari dua cara itu yang paling efektif menurut Ibu itu yang mana? Kalau menurut saya sih Bu, yang paling efektif itu mungkin akan membuat materi sekontekstual mungkin. Jadi mereka lebih tertarik lagi ketika belajar, dan kalau sudah tertarik untuk belajar, mungkin mereka akan lebih semangat lagi nanti dalam belajarnya. Oh begitu, berarti yang paling menarik menurut Ibu itu yang membuat materinya lebih ke kontekstual ya, sehingga siswa itu lebih semangat lagi di dalam belajarnya, begitu ya Bu? Iya betul Bu, mungkin mereka juga nantinya akan lebih termotivasi lagi Bu untuk belajarnya. Baik, nah kira-kira selain melakukan hal tersebut, Ibu akan melakukan inovasi apa lagi untuk meningkatkan strategi supaya siswa itu semakin bersemangat di dalam belajarnya? Nah, mungkin apabila dengan dua cara yang tadi kurang cukup, mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran seperti Quizizz atau Kahoot gitu dalam pembelajaran matematikanya. Jadi dengan hal tersebut harapan saya sih siswa bisa lebih semangat lagi gitu Bu dalam belajarnya. Oh, berarti Ibu juga ingin menambahkan media pembelajaran ya yang berbasis digital ya di dalam pelaksanaan pembelajaran matematika tersebut. Iya betul Ibu.
Baik, Bu. Nah, kira-kira apa hal yang akan Ibu dilaksanakannya? Mungkin saya akan melaksanakannya hari Rabu ini, Bu, ketika ada jadwal pembelajaran matematika, Bu. Baik, Bu. Nah, kira-kira kalau untuk penggunaan media pembelajaran berbasis digital seperti kuis atau Pak tadi, Ibu membutuhkan bantuan atau tidak dari rekan sejawat Ibu? Iya, Bu, kebetulan saya di sekolah itu punya teman yang pintar sekali gitu dalam bidang IT. Mungkin nanti saya bisa melibatkan beliau untuk membantu saya membuat media pembelajaran yang berbasis digital itu, Bu. Oke, baik. Berarti nanti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya? Iya, betul sekali, Ibu. Wah, sudah bagus sekali rencananya, Bu Rin. Baik, dari sesi percakapan ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Baik, Ibu, dari sesi percakapan ini saya jadi ada sedikit gambaran gitu, Bu, terkait bagaimana saya bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan materi yang kontekstual, kemudian juga pemanfaatan media yang berbasis digital, Ibu. Wah, saya sangat tidak sabar menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Rini. Ketika sudah melakukan strategi yang Ibu sampaikan, sekarang mungkin kita cukupkan dulu ya percakapan kita. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Ya, Ibu, terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya, serta Ibu sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya, Bu. Sama-sama, semoga kita bisa bertemu lagi. Kita tutup saja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama. Aduh, Bu Rini lagi nyantai nggak? Boleh minta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Boleh, Pak Billy. Ada waktu dong. Boleh, mau cerita apa, Pak Bil? Jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias, Bu. Terus dalam tugas juga hanya setengahnya paling mengumpulkan, Bu. Jadi menurut Pak Billy, apa sih yang Bapak Billy harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, jadi murid-murid di kelas Pak Billy itu kurang antusias ya, Pak ya? Kira-kira nih, Pak, menurut Pak Billy, hal apa saja sih, Pak, yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Jadi, kalau saya ingat kembali ya, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, Bu. Jadi kayak teacher center gitu ya, Bu. Bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi ketika pembelajaran Bapak itu kurang memberi kesempatan kepada murid untuk berbicara, apa ya? Kemudian sistem pembelajarannya masih teacher center gitu ya, Pak. Kalau begitu, Iya, Bu. Pak, kalau begitu, Pak, kira-kira nih menurut Bapak, apa sih yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran, Pak? Jadi kalau menurut saya sih murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya, Bu. Tidak monoton, tidak membosankan, jadi menarik gitu ya, Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bapak nih, Pak. Lalu menurut Bapak, apa sih yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada saat pembelajaran Bapak? Jadi pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, Bu. Jadi murid-murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya kayak biar gak jenuh tadi kan ngantuk gitu, memakai ice breaking. Terus diadakan games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu.
Wah, idenya keren sekali tuh Pak. Saya juga setuju dengan pendapat Bapak, Pak. Lalu kalau mengenai tugas, bagaimana Pak? Tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias siswa itu dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih karena tugas-tugas saya itu terlalu banyak ya Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, begitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana Bapak menggunakan sumber pembelajaran yang ada di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks Bu, yang ada di perpustakaan aja. Selain buku teks pembelajaran, ada sumber belajar lain tidak Pak yang Bapak gunakan? Kalau dipikir-pikir sih banyak Bu. Kadang-kadang sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya sekarang itu seperti TikTok. Terus di Instagram itu kan ada Reel, biasanya ada pembelajarannya Bu di sana. Wah, betul Pak, keren sekali, itu sudah kekinian ya Pak, berarti sumber belajar yang Bapak gunakan Pak. Saya setuju sekali nih Pak. Jadi saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid akan sangat antusias dalam pembelajarannya Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini Pak? Kalau ditanya seperti itu, mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang asik ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya Bu. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang kemarin kita bahas ya Bu di calon guru penggerak, yaitu pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Mungkin seperti itu Bu. Wah, keren sekali Pak. Jadi Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan beragam media pembelajaran ya Pak ya. Semoga rencana Bapak itu berhasil ya Pak ya. Ya Bu, mudah-mudahan amin. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Kalau saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang sekarang dilakukan. Dan saya akan membuat murid-murid yang saya senangi dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan ya Bu, akan saya sertakan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak. Berarti Bapak juga akan menciptakan kegiatan yang merdeka belajar ya Pak ya. Saya sangat mendukung sekali Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Rini atas waktunya untuk sharing-sharing seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Bu. Amin. Amin ya robbal alamin Pak. Baik Ibu, saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.